Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu subruang. Jadi misalkan ada suatu bidang W, di mana bidang W ini merupakan subhimpunan dari suatu ruang vektor V. W dinamakan subruang atau subspace V. Nah, syarat-syaratnya adalah W ini bukanlah himpunan kosong. Kemudian yang kedua, W ini adalah subset dari V, ya, atau W ini adalah bagian dari V, ya, atau subruang dari V. Kemudian yang ketiga, jika suatu vektor U dan V elemen dari bidang W, maka U plus V elemen dari bidang W, ya, atau subruang dari W. Kemudian jika U elemen dari W dan K elemen real, maka KU elemen dari W. Kalian ingat ya, elemen itu merupakan anggota atau bagian. Sebagai contoh, di sini tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi dari semua matriks order 2 kali 2 setiap unsur diagonalnya adalah 0, merupakan subruang dari ruang vektor matriks M2 kali 2. Nah, di sini unsur diagonalnya itu adalah 0. Nah, syarat yang pertama adalah W itu bukanlah himpunan kosong. Oleh karena itu, dia bukanlah isinya semuanya 0. Gitu ya. Karena bukan semuanya 0, bahwa jelas bahwa W merupakan subset dari suatu matriks 2 kali 2. Dan kemudian sebagai untuk membuktikan lagi yang ketiga, kita coba untuk mengambil sembarang matriks A dan B yang merupakan elemen dari W. Contohnya, syaratnya di sini adalah diagonalnya 0. Kita cari yang pertama, A itu 0, diagonal utamanya, kemudian entry-nya adalah A1 dan juga A2. Kemudian untuk yang B, sama, diagonalnya adalah 0, kemudian entry-nya adalah B1 dan B2. Sekarang kita coba cek untuk penjumlahan. Perhatikan bahwa A plus B ini nanti akan menjadi 0, A1 plus B1, A2 plus B2, dan juga 0. Nah, ini merupakan suatu elemen dari W. Ketika dikalikan dengan suatu bilangan skalar K, juga menghasilkan suatu matriks yang merupakan elemen dari W. Oleh karena itu disimpulkan bahwa W merupakan subruang dari M2 kali 2. Untuk contoh lainnya, kalian bisa coba cek di sini, yaitu tentang apakah matriks order 2 kali 2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor. Nah, caranya adalah kalian mencoba untuk bisa mengambil sembarang matriks lagi ya. Jadi, ada matriks A yang nanti determinannya itu 0, matriks B yang determinannya juga 0. Gampangnya adalah kalau misalkan determinannya 0, pasti salah satu entry-nya atau dua entry-nya itu adalah 0. Maaf, bukan salah satu ya, tapi dua entry-nya itu 0. Nah, seperti A, AB 00, B 00, BA. Nah, yang jelas dia bukanlah suatu himpunan 0, ya kan? Kemudian A dan B merupakan elemen dari W. Nah, kemudian kita mencoba untuk bisa mengecek syarat yang ketiga dan keempat, yaitu penjumlahan dan juga pengalian dari A dan B. Ketika ditambahkan, dapatkan bahwa A plus B sama dengan AB, BA. Dan ini uh, dihasilkan di mana determinan A plus B itu menghasilkan A kuadrat minus B kuadrat, di mana itu bukanlah sama dengan 0. Karena dia bukan sama dengan 0, artinya D bukan merupakan subruang, karena dia tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya adalah tentang kombinasi linear. Jadi, apa sih sebenarnya tentang kombinasi linear ini? Misalkan ada sebuah vektor U. Dari vektor ini dinamakan dengan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, sampai Vn. Jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk ini ya, U sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus Kn Vn. Dengan K1, K2, Kn adalah suatu bilangan skalar real.
Misalkan ada suatu vektor U, yaitu 2, 4, dan 0, dan V 1, min 1, 3 adalah vektor-vektor di ruang 3 dimensi. Nah, apakah vektor-vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Yang pertama yaitu A, di mana vektor A menghasilkan 4, 2, 6, yang B 1, 5, 6, dan C 0, 0, 0. Nah, untuk membuktikan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas merupakan eh, menghasilkan vektor A, B, dan C, maka kita perlu mengeceknya seperti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yang A dulu. Terkait dengan kombinasi linear, maka kita mencoba untuk menuliskan rumus kombinasi linear, yaitu di mana K1 dikali dengan vektor U ditambah K2 dikali dengan vektor V dihasilkan uh, vektor A. Nah, di sini cita-cita kita adalah mencoba mencari berapa sih K1 dan berapa sih K2. Nah, uh, dari rumus tersebut, kita akan mencoba mensubstitusi nilai U dan V. Sehingga nanti didapatkan seperti ini. K1 dikali dengan 2, 40, ditambah K2 dikali dengan 1 min 1, 3, sama dengan 426. Atau kita bisa menulisnya seperti ini. Ya. Nah, ketika sudah mencari seperti ini, menjadi seperti ini, maka berikutnya adalah kita mencoba untuk mencari besar nilai K1 dan K2. Untuk mencari besar nilai K1 dan K2, tinggal menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, seperti biasa. Nanti dihasilkan adalah 1,5, 2, 0, 1, 2, dan juga 0, 0, 0. Ya. Kenapa yang ketiga ini kita menghasilkan 0? Karena sebenarnya dia itu tidak dicari. Yang kita cari itu hanyalah sampai K2 saja. Sedangkan kalau misalkan yang ketiga ini, dia bisa dibilang tidak memiliki efek apa-apa. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bahwa A itu merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V, atau vektor A, itu sama dengan vektor U ditambah dengan 2V. Bagaimana dengan yang B? Jadi, sama seperti sebelumnya, kita coba tuliskan dulu dengan menggunakan rumus kombinasi linear. Kita coba masukkan semuanya, dan kita coba cari nilai K1 dan juga K2 dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga nanti didapatkan suatu matriks echelon baris seperti ini. Nah, baris terakhir pada matriks ini menunjukkan bahwa SPL tersebut adalah tidak konsisten, karena di sini kita lihat hasilnya menunjukkan angka 3, sehingga dia itu tidak konsisten. Jadi tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi vektor B, sehingga B tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. Baik, bagaimana dengan C? Dengan memilih K1 sampai dengan 0 dan K2 sampai dengan 0, maka dapat ditulis K1U ditambah K2V, di mana U dan V-nya itu selalu 0, maka bisa dibilang K1 dan K2-nya ini dia memiliki solusi dimanapun. Artinya, vektor 0 merupakan kombinasi linear dari vektor apapun. Nah, ada yang menarik yaitu, apakah suatu himpunan vektor itu membangun sebuah ruang vektor? Nah, jadi jika ada suatu himpunan vektor, itu akan dikatakan setiap vektornya membangun sebuah ruang vektor apabila dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di bidangnya tersebut. Jadi misalkan sebagai contoh ada himpunan vektor S, yaitu V1, min 2, 1, min 2, V2, 1, 2, 4, dan V3, 2, 3, min 1. Nah, pertanyaannya apakah vektor S tersebut membangun vektor
U sama dengan 227. Untuk menjawabnya sama, kita menggunakan suatu kombinasi linear, sama seperti sebelumnya, nanti akan didapatkan U-nya itu adalah 227, kemudian K1 dikali V1, kemudian K2 dikali dengan V2, kemudian K3 dikali dengan V3. Nah, kemudian dari sini kita akan mencari suatu solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss. Jordan. Nah, determinannya didapatkan tidak sama dengan 0, berarti K1, K2, K3 itu ada atau membentuk ruang vektor. Oke, berikutnya ini ada contoh lainnya. Untuk contoh ini saya tidak akan menjelaskan. Kalian coba pelajari uh, tentang bagaimana cara penyelesaiannya dari vektor-vektor tersebut untuk membangun sebuah uh, ruang vektor V. Ya, baik. Sekian dulu untuk topik subruang kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang topik bebas linear. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.